Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Wates. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sudah kupas mengenai sebuah aksesoris, namanya adalah equalizer. Jadi equalizer itu fungsinya sebagai apa, sistem yang dipakai sebuah equalizer dalam sebuah sistem itu bagaimana, itu udah sedikit saya kupas kemarin di video saya ya yang mengenai equalizer. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau review sedikit pengalaman saya dalam menggunakan sebuah aksesoris lain, yaitu sebuah audio processor teman-teman ya. Nah, audio processor yang saya punya ini adalah rakitan ya. Jadi bukan build up bikinan pabrik. Kalau yang equalizer ini yang kemarin itu adalah equalizer build up pabrik, yang kali ini audio processor adalah rakitan saya sendiri. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mereview mengenai audio processor. Apa aja sih tombol yang ada di sebuah audio processor, pengoperasiannya itu apa aja. Jadi mungkin teman-teman yang dulu udah istilahnya terbiasa dengan namanya parametrik ya. Dulu kan sebelum ada audio processor ada namanya parametrik. Ya mungkin hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip, cuman tetap ada bedanya. Mungkin lebih simpel ke yang audio processor ya teman-teman. Jadi audio processor ini kalau kita lihat per channel, ini kan channel kiri, channel kanan ya. Ini ada 4 buah potensio ya, ada 4 buah potensio yang setiap potensio ini memiliki tugas sendiri-sendiri ya. Jadi ada 4 macam potensio dan potensio ini memiliki tugas sendiri-sendiri. Nah, namanya teman-teman, namanya dari audio processor ini, kalau yang sebelah sini ada nama istilah bottom. Terus di sini ada pass, ada body, dan ada edge. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mengoperasikan sebuah audio processor, mungkin teman-teman sudah bisa membedakan nih dari 4 potensio ini suara yang dihasilkan bagaimana. Jadi kalau bottom ya, bottom ini lebih cenderung ke low. Jadi seperti menambah atau mengurangi nada bass. Jadi misalkan audio teman-teman, nada bass yang dihasilkan setelah menggunakan mungkin tone control atau apalah, mungkin kok nada low-nya masih agak kurang, silahkan bisa menambahkan dengan bottom. Jadi nanti teman-teman bisa mengontrol nada low-nya itu menggunakan potensio bottom. Nah, kalau pass dan body itu hampir sedikit berhubungan teman-teman ya. Jadi boleh dikata pass dan body ini dikatakan adalah sebagai mid, sebagai nada tengah. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan nada midnya atau mengurangi nada midnya, teman-teman bisa setting untuk di pass dan body ini ya, di pass dan body ini. Nah, sedangkan untuk edge yang sebelah sini adalah namanya edge. Ini adalah untuk menambah nada tinggi, ya kan? Jadi kalau teman-teman ingin menambah nada tingginya, tinggal putar ke kanan aja. Jadi otomatis nada tingginya akan bertambah. Yang sebelah sini juga sama ya. Sebelah sini juga sama. Jadi kalau menurut saya audio processor ini boleh dikatakan bisa menggantikan tone control. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak punya tone control yang buat di rumah, teman-teman yang buat audio rumahan terutama, mungkin bisa menggunakan audio processor. Tapi tidak menutup kemungkinan audio processor ini bisa digunakan juga dalam sistem lapangan. Contoh, kalau saya biasanya pakai audio processor ini buat menghandle kontrol dalam, karena untuk kontrol dalam saya misalkan saya equalizernya saya pakai semua, saya tidak ada kontrol yang buat kontrol dalam, maka saya gunakan audio processor misalkan. Terus misalkan ini
equalizer ini yang satu channel saya pakai bar kontrol dalam, untuk nada low-nya masih kurang, saya tambahin menggunakan ini. Jadi buat nambahin nendangnya low-nya saya pakai audio processor gitu. Itu teman-teman contohnya. Jadi semua itu tergantung dari teman-teman sendiri. Kapan sih sebenarnya mau menggunakan aksesoris tambahan atau tidak menggunakan aksesoris tambahan, itu tergantung dari hasil suara yang sudah teman-teman olah. Kalau sekiranya menurut teman-teman sudah menggunakan equalizer aja sudah cukup, ya nggak usah menggunakan audio processor. Atau mungkin audio processor bisa digunakan di fungsi lain. Tapi misalkan untuk menggunakan equalizer kok nadanya masih kurang, nah, teman-teman bisa nambahkan menggunakan audio processor. Karena mungkin untuk equalizer yang bandnya mungkin masih di bawah 31 band ya, karena ada yang 15 band juga kan. Nah itu mungkin akan lebih membutuhkan audio processor atau perangkat tambahan lainnya supaya hasil yang dikeluarkan dari speaker itu lebih maksimal. Itu teman-teman. Terus di sini ada klip teman-teman. Jadi misalkan klip ini apa? Klip ini adalah misalkan inputan ataupun hasil yang dikelola oleh audio processor itu over, maka dia akan klip. Kalau di sini klip, misalkan di sini klip, terus di sini dari misalkan routing teman-teman dari mixer terus ke audio processor, terus equalizer, baru ke speaker misalkan. Di audio processor ini udah klip, otomatis hasil yang dihasilkan dari outputnya audio processor itu pasti udah sedikit cacat. Makanya kalau saya biasanya teman-teman untuk setting itu usahakan jangan sampai klip, supaya sinyal audionya itu masih bagus, baru diolah lagi di equalizer juga jangan sampai over, baru masuk ke power. Nah kalau sistem kayak gitu insya Allah hasilnya akan lebih bagus ya, lebih maksimal, jadi tidak akan istilahnya cacat gitu. Terus mengenai apa namanya routingnya pemasangannya dari sebuah audio processor itu tergantung dari teman-teman juga, mau dipasang setelah mixer atau mau dipasang di mana, itu tergantung teman-teman. Kalau saya biasanya misalkan ini saya pakai buat nambahin dari equalizer, dari mixer saya taruh audio processor baru ke equalizer. Pokoknya kalau saya itu biasanya equalizer itu sebelum crossover. Jadi dari power depannya crossover, baru depannya equalizer. Nah di depan equalizer itu tergantung mau pasangin audio processor, mau mungkin ditambahin misalkan parametrik atau aksesoris yang lain. Nah itu monggo gitu ya. Semua itu kembali ke teman-teman. Hasil suaranya yang dihasilkan bagaimana itu semua kembali ke teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya baku harus kayak gini ya kan. Karena gini teman-teman, karena kalau kita istilahnya contohnya gini lah, sistem dari teman-teman dengan sistem dari teman-teman yang lain itu pasti kan beda ya, sama. Jadi kalau teman-teman denger misalkan si A routingnya kayak gini hasilnya bagus, teman-teman kok bikin sendiri dengan sistem yang dipakai routing si A kok nggak cocok, ya itu menyesuaikan dengan perangkat teman-teman. Jadi gimana sih supaya hasil audionya kita lebih bagus, ya kita yang tahu, kita yang nyeting sendiri. Tapi semua yang misalkan dari referensi teman-teman itu bisa jadi acuan gitu loh, sebagai acuan supaya kita bisa setting supaya hasilnya kita bisa bagus mendekati yang punya mereka gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya, sedikit ya pengalaman atau mungkin istilahnya sedikit review mengenai audio processor, fungsi-fungsi dari setiap tombol ini untuk apa ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau membeli sebuah audio processor supaya nanti tidak tidak salah persepsi fungsinya buat apa sih tombol-tombolnya itu apa aja, itu nanti teman-teman tinggal setting sesuai dengan fungsinya. Bottom itu buat apa, pass itu buat apa, body itu buat apa, edit itu buat apa.
Oke, itu aja teman-teman untuk review hari ini mengenai audio processor. Semoga sedikit membantu teman-teman mengenai yang belum begitu paham mengenai fungsi dari sebuah audio processor. Dan mungkin dari saya penjelasan saya dari audio processor itu apa, fungsinya pakai apa itu ada sedikit salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.